Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 7.01 yang beranggotakan 1 Vicky Wafara Amali dengan NPM terakhir 016, kemudian ada Viana Azizah dengan NPM terakhir 022, kemudian ada Makfani Azahra dengan NPM terakhir 019, kemudian ada Melia Zalfa dengan NPM terakhir 032, dan ada Nabita Meisya dengan NPM terakhir 026. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang past perfect tense. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai yang pertama, tujuan penggunaan past perfect tense, kemudian yang kedua mengenai contoh penggunaan past perfect tense, kemudian yang ketiga ada cara penggunaan past perfect tense, kemudian ada contoh soal dan latihan soal dari past perfect tense. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan penggunaan past perfect tense. Past perfect tense dipakai untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di waktu lampau dan selesai di masa lampau. Biasanya, pola ini merupakan gabungan dari waktu perfect dan waktu past dengan konjungsi penghubung keduanya. Penghubung atau konjungsi tersebut dapat berupa when, before, after, dan lain-lain. Misalnya, kamu bertemu teman lama di waktu lampau, dan sekarang kamu ingin menyatakan kejadian tersebut sekarang kepada seseorang, maka pola tenses yang digunakan adalah past perfect tense. Katakanlah kamu bertemu dengan teman lama di stasiun pada minggu kemarin. Teman yang sobat temui tersebut sudah tumbuh menjadi seseorang yang dewasa. Nah, bagaimana cara mengungkapkan kondisi itu? Nah, dengan kalimat perfect sebagai kejadian pertama adalah she had grown mature atau dia telah tumbuh dewasa. Sedangkan kalimat bentuk past sebagai kejadian kedua adalah I met her in station last week. Saya bertemu dia di stasiun minggu kemarin. Konjungsi yang tepat untuk kedua kejadian tersebut adalah ketika atau when, sehingga diperoleh kalimat past perfect tense yaitu she has grown mature when I met her in station last week. Dia telah tumbuh dewasa ketika saya bertemu dengan dia di stasiun minggu kemarin. Tidak hanya dapat digunakan sebagai tujuan secara umum seperti yang telah disebutkan di atas, past perfect tense juga dapat digunakan untuk menyatakan kondisi lain. Penggunaan past perfect tense meliputi yang pertama, menyatakan kejadian yang baru saja terjadi bersamaan dengan kejadian atau kegiatan lain di masa lampau. Yang kedua, untuk menunjukkan seberapa sering kejadian yang telah berlangsung di masa lalu. Kemudian yang ketiga, reporter space atau biasanya didahului oleh verb sight, told, asked, talk, wonder, dan lain-lain. Yang keempat, memperlihatkan perbedaan dua kejadian yang terjadi di masa lalu. Kemudian yang terakhir, untuk mengekspresikan harapan atau impian yang tidak kesampaian atau kondisional tipe 3. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh penggunaan dari past perfect tense, di mana pada contoh kali ini terbagi menjadi dua, yaitu ada contoh kalimat tanpa time expression dan ada juga contoh kalimat menggunakan time expression. Untuk yang pertama terlebih dahulu, pada kalimat tanpa time expression ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk kalimat positif, di sini rumusnya adalah subject diikuti dengan had, kemudian diikuti juga past participle verb 3. Salah satu contohnya yaitu my old brother had eaten. Kakak saya sudah makan. Nah, di sini subjeknya adalah my old brother, kemudian diikuti dengan had dan diikuti past participle verb 3 yaitu eaten. Jadi my old brother had eaten. Untuk contoh yang kedua, ada they had sleep atau mereka sudah tidur, di mana subjeknya adalah they, diikuti dengan had, dan diikuti past participle verb 3, yaitu sleep. Jadi kalimatnya they had sleep. Kemudian untuk bentuk kalimat negatif, di sini menggunakan rumus subjek, diikuti dengan had, diikuti not,
kemudian diikuti dengan past participle verb 3. Salah satu contohnya yaitu my old brother had not eaten. Di sini untuk subjeknya adalah my old brother, diikuti dengan had not, dan diikuti dengan past participle verb 3 yaitu eaten. Jadi kalimatnya my old brother had not eaten atau kakak saya belum makan. Kemudian untuk contoh yang kedua, they had not sleep. Artinya mereka belum tidur, di mana subjeknya adalah they, diikuti dengan had not, dan diikuti dengan sleep atau verb 3. Kemudian bentuk kalimat interrogatif di sini rumusnya adalah had ditambah subjek ditambah dengan past participle verb 3. Nah, untuk kalimat interrogatif ini had diletakkan pada awal kalimat diikuti dengan subjek dan past participle verb 3. Salah satu contohnya yaitu had my old brother eaten. Nah, untuk had-nya diletakkan paling depan diikuti dengan subjek yaitu my old brother dan diikuti dengan past participle 3 yaitu eaten, di mana kalimatnya adalah had my old brother eaten, yang artinya apakah kakak saya sudah makan. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah had they sleep, apakah mereka sudah tidur. Had-nya paling depan diikuti dengan subjeknya yaitu they dan past participle verb 3 yaitu sleep. Had they sleep. Seperti itu. Oke, kita masuk pada contoh kalimat dengan time expression, di mana biasanya kalimat dengan time expression ini digunakan untuk beberapa hal. Salah satunya yaitu untuk menjelaskan momen yang sudah selesai. Pada fungsi ini diperlukan penyisipan subordinate conjunction seperti after, before, by the time, and when. Untuk rumus dari penggunaan after di sini yaitu simple past tense diikuti dengan after, kemudian diikuti dengan past perfect tense. Contohnya, I helped him to do the task after I had finished my work. Nah, untuk simple past tense-nya adalah I helped him to do the task, kemudian diikuti dengan after, dan untuk past perfect tense-nya adalah I had finished my work. Kemudian, contoh dari penggunaan before, by the time, atau when. Di sini kebalikan dari rumus penggunaan after, di mana untuk past perfect tense-nya diletakkan di depan, kemudian diikuti before atau by the time atau diikuti dengan when, kemudian baru diikuti dengan simple past tense. Contohnya, they had played football in that field before it started to rain. Di mana past perfect tense-nya adalah they had played football in that field, kemudian diikuti dengan before, kemudian diikuti dengan simple past tense-nya, yaitu it started to rain. Seperti itu. Selanjutnya adalah contoh kalimat dengan time expression yang digunakan untuk menunjukkan seberapa seringnya suatu aksi terjadi, di mana time signal yang biasanya dipakai yaitu berupa adverb of frequency. Nah, adverb of frequency ini yaitu seperti twice, two times, three times, atau every day, atau keterangan-keterangan yang lain. Kemudian untuk rumusnya yaitu adverb of frequency diikuti dengan before dan diikuti dengan simple past tense. Untuk urutannya memang tidak selalu seperti ini, tapi boleh juga untuk simple past tense diletakkan di depan. Nah, contohnya she had learned twice before the test. Nah, untuk simple past tense-nya di sini yaitu she had learned, kemudian baru diikuti dengan adverb of frequency diikuti before the test. Nah, menjadi kalimat she had learned twice before the test, atau dia telah belajar 2 kali sebelum ujian. Kemudian ada juga fungsi dari kalimat dengan time expression yang digunakan untuk menyatakan harapan. Nah, kalimat harapan atau andai-andai dalam bahasa Inggris ini dikenal sebagai conditional sentence. Nah, di sini umumnya menggunakan kata if. Kemudian bisa juga urutannya if, diikuti dengan past perfect tense, diikuti dengan would, should, could, atau might, kemudian diikuti dengan have, dan diikuti dengan past participle verb 3.
Namun sama seperti sebelumnya, untuk urutannya tidak harus sama seperti ini. Bisa juga untuk if-nya diletakkan di tengah, seperti contoh berikut. Lila would have helped you if you ask for it. Nah, di sini if-nya diletakkan di tengah, yaitu Lila would have. Di sini Lila sebagai subjek, kemudian diikuti dengan would, diikuti have, kemudian diikuti dengan past participle verb 3 yaitu helped, dan baru diikuti dengan if, yang artinya Lila akan menolong kamu jika kamu memintanya untuk itu. Lila would have helped you if you asked for it. Selanjutnya, contoh penggunaan kalimat dengan time expression, yaitu dalam membuat report speech and report text, di mana verb yang bisa digunakan dalam membuat report speech and report text yaitu said, told, asked, took, and wondered. Nah, di mana contoh kalimat yang mengarah pada membuat report speech yaitu the boss had said it would be a long meeting, yaitu artinya bos telah mengatakan itu akan menjadi pertemuan yang panjang. Lalu ada juga contoh kalimat dengan time expression yang menunjukkan suatu tindakan terjadi sebelum waktu tertentu di masa lalu. Contohnya seperti Rina had started her company before 2008. Nah, di mana Rina telah mendirikan perusahaannya sebelum 2008. Selanjutnya, ada juga contoh penggunaan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap masa lalu. Contohnya seperti ini. The boy whispered, he had asked another question. Di mana artinya anak itu berharap dia mengajukan pertanyaan lain. Di mana past perfect tense-nya yaitu he had asked. Jadi berharap dia mengajukan pertanyaan lain. Jadi kemungkinan besar terhadap masa lalunya atau yang sebelumnya dia telah mengajukan pertanyaan yang sebenarnya anak itu tidak merasa puas. Nah, seperti itu penggunaannya. Lalu ada juga penggunaan kalimat dengan time expression, yaitu digunakan dengan tambahan just. Contohnya seperti he had just put the dog on the list when we got there. Dia baru saja mengikat anjingnya ketika kami tiba di sana. Selanjutnya yaitu cara penggunaan dalam past perfect tense. Dalam penggunaan past perfect tense ini terdapat rumus, di mana rumus dalam past perfect tense ini dibagi atas berdasarkan peristiwa. Apabila terdapat satu peristiwa ini, rumusnya yaitu as subject ditambah had ditambah verb 3. Lalu apabila ada dua peristiwa dan peristiwa sesudahnya, itu rumusnya adalah subject plus had plus verb 3, dan kalau misalnya ada kalimat lagi ditambahkan verb 2. Lalu dalam penggunaan kalimat past perfect tense itu berdasarkan pola kalimatnya itu, apabila pola kalimatnya itu positif berarti rumusnya subject plus had plus past participle. Lalu apabila pola kalimatnya itu negatif dia ditambahkan not, ya seperti rumusnya ini. Seperti rumusnya ditambahkan subject plus had plus not plus past participle. Lalu apabila pola kalimatnya itu adalah kalimat tanya, yaitu penggunaan rumusnya itu had itu di depan, subjeknya itu setelah had karena dia adalah kalimat tanya, sehingga rumusnya itu had plus subject plus past participle. Adapun catatan dalam penggunaan past perfect tense, had used for all pronoun by ed. Artinya, had itu akan selalu digunakan dalam semua pronoun dengan menambahkan imbuhannya it, and,
D, T, N, R, N on the base form atau kalimat atau kata dasarnya. Lanjut bagian example, ada until yesterday I had never heard about it. I had never heard termasuk past perfect tense, menggunakan rumus subject plus had plus verb 3. Kemudian ada when we arrived at the cinema, the film had already started. Kalimat when we arrived at the cinema, the had already started sebetulnya berasal dari kalimat yaitu the film started dan then we arrived at the cinema. Adapun tenses yang digunakan yaitu simple past tense dan past perfect tense. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah perbedaan simple past tense dan past perfect tense. Simple past tense digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan dan berakhir di masa lampau. Lain halnya dengan past perfect tense. Tenses ini berfungsi untuk menjelaskan kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lampau dan terus berlanjut sampai selesai di satu titik waktu di masa lampau. Selain itu, karena alur kejadian 1 dan kejadian 2 cukup berdekatan, yang dapat dilihat dengan adanya kata keterangan then, yang artinya selanjutnya, diperlukan adanya kata keterangan yang dapat memperjelas jarak masing-masing kejadian. Dalam hal ini, already yang artinya baru saja. Sehingga bisa diambil kesimpulan berdasarkan kalimat 1, yaitu the film started, menggunakan past perfect tense, karena membahas kegiatan yang bersifat kontinu, yaitu pemutaran film. Kemudian untuk kejadian 2 berupa then we arrived at the cinema digunakan simple past tense karena kegiatan yang dilakukan langsung berakhir di masa lampau, yaitu saat subjek tiba di bioskop. Jadi, dua kalimat tersebut yang berbeda disusun menjadi when we arrived at the cinema, the had already started. Kalimat tersebut menggunakan conjunction atau kata penghubung berupa when. Kata penghubung when berfungsi untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Untuk kata penghubung yang lain seperti before, after, as soon as, serta until dapat digunakan seperti cara yang ini. The following is an example of a sentence without a time expression. Pada kalimat positif, yang pertama ada subject plus had plus past participle atau verb 3. Contohnya, my old brother had eaten. My old brother merupakan subjek, kemudian menggunakan rumus had, serta eaten merupakan verb 3. Kemudian untuk kalimat yang negatif, menggunakan rumus subject plus had not plus verb 3. Contohnya, my old brother had not eaten. Kemudian ada kalimat tanya, menggunakan rumus had plus subject plus subverb 3. Contohnya, had my old brother eaten? Selanjutnya, masuk ke contoh soal. Yang pertama, yesterday, the weather of Magelang was cold. Not because it A. has rained hard, B. had rained hard, C. was raining hard, D. rained hard, E. has been raining hard. Pembahasannya, ingat bentuk tense setelah after, before, atau because. Karena itulah merupakan salah satu kuncinya. Setelah because, kita menggunakan past perfect tense, yaitu had rained hard, karena menunjukkan first activity. Pastinya, cause atau penyebab, yaitu because it had rained hard previously, lebih dulu terjadi sebelum akibat atau efeknya, yaitu yesterday, the weather of Magelang
was cold. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Had rained hard. Contoh soal yang kedua yaitu which one is grammatically correct? Untuk pilihannya A. How had this dentist pulled out your teeth without pain? B. The painter not had drawn the very beautiful landscape. C. Had the architect designed the tallest building in the universe? D. I had allowed my sister to take a course after she got bad results in her English test. E. When the internet users had accessed the free wifi in this office. Nah, untuk pembahasannya, kalimat yang benar secara tata bahasa Inggris yaitu terdapat di bentuk tanda tanya, yaitu what or how plus question dari past perfect, yaitu what or how plus had plus subject plus verb 3. Jadi yang benar yaitu how had the dentist pulled out your teeth without pain. Nah, kemudian untuk perbaikan tiap opsi sebagai berikut. Yang pertama ada opsi B. Sebaiknya itu the painter had not drawn the very beautiful landscape. Opsi C. Had the architect designed the tallest building in the universe? Opsi D. I allowed my sister to take a course after she had got bad results in her English test. Selanjutnya soal yang ketiga. Dialog. Jessie, Josh, when did you take the academic writing course? Josh, last year, after I blah 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 composition 2. Untuk pilihannya A. Complete, B. Was completing, C. To complete, D. Have completed, E. Had completed. Nah, untuk pembahasannya, untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu when did you take the academic writing course menunjukkan simple past tense. Jawaban di atas dapat menggunakan rumus simple plus after plus perfect. Maka jawaban yang tepat adalah berbentuk past perfect tense, yaitu had completed. Selanjutnya yaitu untuk latihan soal. Yang pertama, Mr. Taufik and Mrs. Indah are biology teachers at Magelang City. They had been blah 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 since 2005. Untuk pilihannya A. Teach, B. Teaching, C. Teacher, and D. Taught. Kemudian yang kedua, he got bad score at biology because he had not blah 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 knock. Untuk pilihannya E. Studied, B. Studying, C. Study, and D. Studies. Yang ketiga, Mrs. Indah had blah 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 biology class when I just arrived. Untuk pilihannya E. Started, B. Start, C. Starts, D. Starting. Silahkan teman-teman bisa menjawab pertanyaan untuk latihan soalnya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai past perfect tense. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.